Ya, salam tipsi. Balik lagi sama gua Rini Felix dan hari ini gua akan kembali lagi ngebahas di Konak Komen Nakal ya. Dan hari ini mendadak lagi gua dapet cerita lagi nih dari seseorang selebgram. Dia jadi korban. Eh gua kasih tahu ya cerita. Jadi namanya itu adalah Karisating. Ating manggilnya. Jadi dia ini baru berapa jam yang lalu jadi korban pelecehan. Pelecehannya tuh kayak dia direkam sama seseorang, dia direkam oleh seseorang pakai HP lewat ya di toilet. Jadi dia tuh lagi main di kawasan Kelapa Gading di sebuah klub golf gitu sama kokonya. Nah, gue akan mulai dari pernyataannya dia dulu kayak gimana. Oh bukan, sorry. Ini sebenarnya cerita, sorry, gue harus klarifikasi dikit. Jadi ini bukan si Karisanya, tapi ini temennya dia. eh Temennya dia yang kena. Oke. Jadi ceritanya gini, temennya Karisa nih. Sorry ya, Mbak Karisa, bukan Anda. Ya, oke. Jadi kemarin gua pribadi baru pergi ke tempat golf indoor di kawasan Kelapa Gading. Nah, si temennya si Karisa ini pergi ke kawasan Kelapa Gading sama kokonya itu. Terus dia kebelet kencing buat pakai toiletnya. Nah, kalau gue lihat sih dari toiletnya itu bukan toilet yang terpisah. Jadi itu kayak toilet campur. Jadi yang urinoir sama yang water closet itu nyampur jadi satu kayaknya sih gitu. Harus bedain ya, urinoir itu yang buat kencing cowok, yang WC water closet biasanya lebih buat kencing cewek sama BAB. Mm-mm. Nah, karena bisa duduk bukan jongkok. Oke, pas mau ke toilet tuh si masnya ngomong jangan masuk dulu Ci, di dalam masih ada orang. Nanti kalau orangnya udah selesai saya panggil Cici. Jadi dia mutusin buat nunggu dulu di ruangan golfnya. Terus habis itu 2 menit kemudian masnya masuk terus kasih tahu kalau orangnya udah selesai. Ini gue nggak tahu, gue bisa ngeduga kayaknya sih dibilang masih ada orangnya. Kayaknya sih ini eh mungkin ya, menurut pendapat gua, menurut analisa gua, si CS-nya ini kayaknya udah ada kerja sama masih pelaku nih. Makanya kayaknya harus nunggu dulu kayak masih ada orangnya. Karena menurut gua ini kayak udah terencana sih, bukan sesuatu yang kayak nggak disengaja. Menurut gua ini jadi kayak sesuatu yang udah direncanakan sejak awal. Oke, balik lagi. 2 menit tidur dikasih tahu, terus dia masuk ke toilet mau pipis, terus dia lihat 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 bah, lihat ke atas celah langit-langit gitu, ada lubang kan, lubang kayak kalau ada potongan yang triplekan yang mungkin bentuk persegi panjang kan biasanya ada tuh di atap-atap gedung tuh, atap-atap bangunan pada umumnya yang kalau yang bangunan model lama itu ada lubang kayak segi empat gitu. Terus lihat kok ada bulatan kayak kamera HP di atas plafon. Nah, di atas plafonnya itu. Nah, si ceweknya ini curiga. Jadi dia mutusin buat manggil kokohnya dia yang lebih tinggi, badannya lebih tinggi supaya bisa ambil bulatan itu. Dan bener ada HP jatuh. Nah, gini, untuk eh apa ya? Supaya untuk menunjukkan hasilnya, gua akan kasih lihat. Tapi ada tapi, gua hanya ngasih lihat suara aja karena gua nggak bisa ngasih video karena ini demi kenyamanan si korban juga, supaya nggak terjadi kayak kemarin yang gue ceritain soal blaming victim. Oke, oke, ini gue kasih lihat. Nah, itu adalah proses pertama pada saat si pelaku melakukan pemasangan kamera HP-nya. Dia langsung habis manjat turun ke bawah gitu. Gak lama kemudian dia matiin lampu kamar mandinya, terus si ceweknya bakal masuk. Nah, lampunya udah dinyalain. Nah, perlu kalian ketahui di dalam toilet di bangunan-bangunan umum biasanya ada yang namanya eh apa namanya tuh ada baling-baling gitu, baling-baling yang biasanya buat kayak kipas. Gue lupa namanya tadi. Aduh,
ada pokoknya. Biasanya itu untuk buat biar nggak pengap, nggak bau, biar bau-bau yang ada di WC-nya itu bisa hilang. Kayak regenerator gitulah, turbin kayak gitu untuk ngilang apa, buat anginnya bisa ngembusin bau-bau yang ada di bau-bau anyir yang ada di toilet. Oke. Nah, oke, tadi tuh udah tahap si ceweknya udah mau buka celana. Pas udah mau buka celana, dia udah sadar bahwa itu ada rekaman, ada lagi direkam dia. Nah, sekarang kita lihat nih, abis kencing dia langsung manggil eh kokohnya buat ambilin kamera. Berarti kayaknya sih kemungkinan itu udah terekam. Nah, untuk lebih pastinya kita dengerin. Nah, si kokonya udah mulai lompat nih, tapi karena nggak nyampe dia bakalan pakai alat. Nah, udah kegap tuh akhirnya si pelakunya. Pas kerekam pura-pura nggak tahu. Nah ini dia nih. Mungkin gua akan kasih lihat ya. Bentar. Gua udah screenshot wajah si pelakunya dan kebetulan gua akan kasih lihat juga nih wajahnya. Nah ini dia nih. Oke, bisa dilihat. Nah, ini muka dari pelaku orang tersebut. Dan kalau boleh dilihat juga, ya muka-muka apa ya nih, tampang-tampang jamet sih, jamet-jamet Tanjung Priok yang mukanya berdebu, bau, yang kayak jembut belum disisir lah istilahnya kalau gue kasarnya ngomong. Karena gue udah gedek juga sih sama nih orang, berani-beraninya bisa ngelakuin hal kayak gitu. Terus dia sempat nangis-nangis juga, bilang kalau dia masih punya ibu sama adik perempuan. Nah, sekarang gini buat kalian deh. Dia nangis-nangis bilang kalau dia masih punya ibu sama perempuan. Dan gue bilang, men, kalau lo tahu masih punya nyokap, terus punya saudara perempuan, harusnya lo nggak ngelakuin hal kayak gitu. Maksud gue kayak jangan apa ya istilahnya, ngelakuin hal yang lu nggak kenal ceweknya, terus lu ngelakuin pelecehan segala. Itu kalau sampai kejadian dan kegap, untung itu masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, secara baik-baik ya. Kalau misalkan itu masalah itu bisa sampai sampai dibawa ke polisi, wah lu udah bisa habis mungkin hidup lu. Itu bener berbahaya sih gue bilang. Dan it's not only the fucking stupid thing, gue rasa this is the fucking moron thing. Ini udah bukan dari stupid lagi, ini udah bukan bodoh lagi, udah bego, udah moron gue bilang. Dan gue bilang ini udah kayak ini orang udah nggak bisa perbaikin muka, dia nggak bisa perbaikin kualitas hidup kalau gue rasa. Dan menurut gue sih, emangnya lo ngelakuin itu buat apa? Buat ngepuasin nafsu lo kayak gitu semata? Kalau lu sadar dulu deh, lu nggak bisa perbaikin muka, nggak bisa operasin muka, paling gak lu tingkatin kualitas hidup lu, tingkatin diri lo sendiri buat jadi orang yang bisa berguna buat keluarga lu deh, buat ibu lu sama adik perempuan lu kalau bisa ya. Dan kalau gua gini deh, gua lihat kejadian kayak gini tuh bukan cuma sekali sih. Kejadian kayak gini tuh udah banyak, apalagi di masa sekarang kan teknologi udah canggih. Dan gua ngeliat juga bahwa laki-laki sekarang tuh banyak yang syahwatnya udah nggak terkontrol. Dan sorry tuh saya, yang biasanya kalau yang karakter nggak terkontrol gitu, yang biasanya muka-muka kalau nggak kokoh jamet, atau enggak beneran jamet bau dekil yang nafsunya nggak kontrol kayak gitu. Dan gue harus bilang gini, dalam kasus ini kita nggak boleh blaming victim, karena ceweknya juga korban kan, ceweknya juga nggak mengetahui kalau direkam saat itu. Dan kalau untuk kita yang sebagai cowok, benar-benar sangat harus sangat protect loh, bukan protektif tapi memprotek
ya nyokap kita lah, saudara-saudara perempuan kita lah, untuk jangan sampai jadi kayak gitulah. Karena itu bisa menjatuhkan dia seumur hidup. Kalau kalau rekaman itu sampai kerekam terus dipakai buat ngejatuhin dia, korbannya bisa dipermalukan seumur hidup loh, bisa dicap aib jelek, murahan atau ini itu ntar. Itu kan lebih bahaya. Si pelakunya enak-enak aja tapi si korbannya bisa malu seumur hidup. Dan gue jujur gini, gue juga pernah pengalaman. Jadi dulu waktu gue SMP, gue juga nakal dulu SMP. Gue dulu sempet sama teman-teman gue tuh, pas nggak, kalau nggak pelajaran olahraga, kalau nggak lagi iseng di toilet, gue ngeliat nih ada kakak kelas gue nih masuk toilet juga. Kita intipin dong dari toilet seberang. Ya gue bilang sih, itu waktu itu kalau nggak salah belum gedung baru, masih gedung lama sekolah gue. Dan ya udah, itu keisengan kita. Tapi itu keisengan yang apa ya, bisa dibilang nggak ketahuan, dalam artian kita tuh ngelakuinnya pun juga gagal, nggak langsung, nggak, akhirnya nggak jadi dapat. Mungkin kalaupun dapat cuman dia seperempat adegan kecil dia ganti baju, nggak sampai sepenuhnya. Jadi, dan menurut gue itu cuman buat kayak kerjaan iseng-iseng kita doang. Dan untungnya kakak kelas kita itu juga cukup kenal dekat kita dan ngerti kita lah istilahnya, udah jadi teman kita juga. Ya, ya nggak masalah sih, nggak masalah, tapi cuman jatuhnya juga malu juga sih kalau gagal. Malu doang, dikatain gagal juga, gagal ngintip. Tapi ya balik lagi dari kejadian ini, kalau gue di posisi terjadi misalkan ke nyokap gue atau adik gue atau kakak gue punya kakak adik perempuan, kalau sampai kejadian terjadi di mereka dan sampai kerekam itu, dan itu ke gap ke sama gue nggak akan serahin polisi lagi. Gue bakal minta orang-orang di situ sama gue bakal keroyok habis-habisan dia, nggak peduli mau sampai mati, beneran. Karena menurut gue ini udah tindakan paling rendah sebagai seorang lelaki sih. Sebagai cowok tuh udah tindakan rendah juga. Maksud gue, dia nggak kenal lu nggak kenal gue nggak kenal lu tiba-tiba ngelakuin kayak gitu. Tujuan lu buat apaan itu? Dan gue juga ngeliat lo Instagramnya dia tuh kayak yang followers dia cuma sekitar 50-an orang, dan isi akunnya juga nol. Gue bilang kayak, men gila loh, akun lu tuh nggak ada postingan terus cuma 50. Itu gue bilang, ini sih emang, ini orang ya emang orang yang iseng doang, nggak bisa pakai sosmed dengan baik dan benar, nggak bisa pakai HP dengan baik dan benar. Jadinya ya dipakai buat ngelakuin hal-hal yang apa ya, bukan cuman pervert lagi nih, udah bodoh sih gue bilang, udah goblok, udah bukan fucking lagi nih, udah asshole thing yang bener-bener geleng-geleng kepala gue. Dan gue juga agak malas juga untuk ngebahas ini, tapi ya karena gue masih pengen banget membela perempuan yang menurut gue masih bisa baik gue bela. Pesan gue adalah untuk para perempuan juga, kalau memang terjadi sesuatu, kalau sebelum kalian sudah sudah bisa melihat kalau ada orang yang mau iseng dengan mengadegankan kalian, pertama, jangan langsung buka pakaian kalian saat ada di toilet. Itu jangan buka pada saat kalian mau pipis, jangan langsung. Kalian cek, kalau itu benar, langsung keluar, panggil anggota keluarga kalian, atau mungkin kalian bawa pacar, bawa pasangan kalian, minta tolong dia ngecekin kalau itu benar. Terus udah bisa ke gap siapa yang punya HP itu, langsung tindak. Tapi yang pasti hati-hati. Sekarang itu kalau perlu, pergi aja ke toilet. Kalau saran gue untuk pencegahan, pergilah ke toilet yang tempat yang toiletnya benar-benar terpisah. Dalam artian bukan tempat toilet yang disatukan ada urinoir sama WC, water closet. Sebaiknya harus yang terpisah. Kenapa? Kalau dengan yang terpisah, potensi kemungkinan untuk diintip sama orang lain, apa diintip sama cowok nggak dikenal lah, hidung belang lah, atau jamet bau, ya akan semakin kecil. Jadi gue bilang sih, mungkin untuk tempat golf clubnya yang di Kelapa Gading, gue sih saran ya untuk lebih memperhatikan lagi tentang memisahkan toilet antara toilet perempuan dan toilet pria. Jangan sampai kayak disatuin antara urinoir sama water closet, karena itu potensi kalau memakai toilet yang bersama, selain karena baunya juga anyir dengan hasil air buangan atau hajat dari cowok atau cewek, yang paling gak enaknya adalah itu kan bahayanya kan, apalagi tempatnya tuh ada plafon yang berlubang. Kalau sampai itu dijadiin tempat untuk naruh kamera untuk
ngerekam kayak gitu tuh bahaya loh. Bakal jadi momen yang enggak untuk orang-orang yang enggak jelas. Jadi buat gue pribadi ya jangan sampai terulang kayak gini lagi untuk tempat golfnya juga. Dan memang kejadian ini adalah kejadian yang bukan pertama, tapi kejadian yang sudah mungkin berulang-ulang dan kita nggak pernah sadar itu. Cuman tolong bener-bener lindungilah sebagai laki-laki, lindungilah mau siapapun itu, mau itu pacar kalian, kakak kalian, kakak perempuan, adik perempuan, saudara perempuan, bahkan ibu kalian atau oma kalian. Lindungi mereka dari pelecehan, karena itu tugas kita dan tanggung jawab kita. Termasuk gue yang sekarang pun udah nggak ada bokap, gue yang punya tanggung jawab melindungi nyokap gue, kakak adik gue, dan itu penting. Dan semoga hal yang gue sampaikan ini bermanfaat, dan kita akan berjumpa lagi besok. Mungkin besok akan spesial banget ya, tipsi kali ini ya. Di komen nakal, jangan lupa untuk like, komen, subs, share ke teman-teman kalian, karena ini berguna untuk membahas hal-hal yang tabu tentang dunia malam, dunia dugem, esek-esek, berbagai macam hal termasuk tentang minuman dan sebagainya. Oke, thanks for watching. Salam tipsi.